Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saif Sulaiman, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Ilham Syah Yusuf, Tangerang, semester 7C. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang user interface dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, singkatnya kalau kita lihat secara artinya, user interface itu tampilan user ya. Nah, apa sih kaitannya dengan rekayasa perangkat lunak? Jadi, mungkin buat teman-teman yang sudah pernah belajar RPL ya, mungkin ketika mendengar mata kuliah atau mata pelajaran RPL ini, yang kebayang itu ngoding. Ya memang betul, benar memang ngoding itu. Tapi di sini kita membahas salah satu sub pokok dari rekayasa perangkat lunak ini, yaitu user interface. Nah, di sini juga kita tahu bahwa untuk membuat suatu aplikasi atau web tidak hanya berfokus kepada bagaimana dia menjalankan fungsi seperti input, output, atau istilahnya CRUD-nya ya, create, read, update, delete-nya, tapi juga perlu diperhatikan dari segi tampilan, dari segi visual. Nah, pastinya kadang yang bikin kita tertarik terhadap aplikasi ataupun website ini beragam ya, apa entah itu konten atau isinya atau mungkin tampilannya gitu. Nah, ketika kita tertarik dengan tampilannya, maka disinilah user interface itu bekerja. Kemudian apa sih user interface ini sebenarnya dan seberapa penting gitu kegunaannya? Nah, sebelumnya di sini ada pengertiannya ya. Dilansir dari interactiondesign.org, user interface adalah proses pembuatan tampilan atau display di dalam perangkat komputer atau software yang berfokus pada desain. Dan secara teori, UI atau user interface didefinisikan sebagai penjembatan antara pengguna dengan produk melalui tampilan visual, baik dari segi bentuk, warna, tulisan, agar produk itu dapat memberikan interaksi yang menarik bagi pengguna. Adapun tujuan utama UI, jadi user interface kita sebut setelah ini dengan UI ya. UI adalah mempermudah pengguna atau user saat menggunakan sebuah produk secara efektif. Sederhananya, UI design adalah bagaimana sebuah produk terlihat oleh mata, visible pengguna. Nah, disinilah yang membuat para desainer berusaha untuk membuat tampilan yang menarik, baik dari segi desain, display, dan sebagainya. Untuk apa sih sebenarnya hal ini dilakukan? Tentunya untuk memanjakan para pengguna atau user. Jadi kalau teman-teman perhatikan sekarang ini tidak jarang ya, banyak dari programmer juga yang mulai menggeluti bidang ini, user interface, atau ada juga yang biasa mengenal UI ini dengan UX ya, UI UX. Walaupun kadang ditampilkan dalam satu kata bersamaan, UI UX ini sebenarnya berbeda ya teman-teman. Nanti kita sedikit bahas perbedaannya gitu. Cuma untuk ini kita bahas di user interface-nya. Nah, kemudian apa sih UI ini penting? Ada beberapa alasan teman-teman kenapa UI ini penting. Jadi user interface ini merupakan salah satu hal utama untuk menaikkan traffic dalam website atau menaikkan jumlah download dalam aplikasi. Nah, maksudnya bagaimana sih menaikkan traffic kemudian menaikkan jumlah download? Oh, tentu saja teman-teman. Ketika
user atau katakanlah kita gitu mengunjungi suatu website atau menggunakan suatu aplikasi, ketika tampilannya menarik dan membuat kita nyaman, tentunya kita pasti di waktu yang akan datang akan menggunakan kembali aplikasi tersebut gitu. Nah, dengan banyaknya penggunaan aplikasi ini tentunya dapat menaikkan traffic dari web atau aplikasi tersebut. Kemudian jika bentuknya aplikasi Android atau iOS, tentunya banyak orang yang berminat untuk mendownload aplikasi itu. Kemudian UI juga bisa menjadi salah satu faktor penentu apakah pengunjung tertarik untuk mengeksplorasi sebuah website. Nah, kalaupun pengunjungnya senang, seperti yang saya sampaikan tadi, pastinya user ini akan kembali lagi untuk mengeksplorasi website tersebut. Dan hal ini bukan hanya tampilan keseluruhannya saja teman-teman, tapi detail sekecil apapun dalam website itu seperti icon, kemudian animasi pada saat pointer menyentuh icon tersebut misalkan, itu juga ditampilkan dalam diperhatikan oleh user interface ini. Karena memang sekecil apapun tombol misalkan dalam satu aplikasi juga berpengaruh penting dalam meningkatkan kenyamanan pengguna. Nah, UI juga penting untuk memudahkan para penggunanya. Ya, bayangkan misalkan ketika kita mengunjungi satu web atau aplikasi, tetapi tombol navigasinya itu nggak berfungsi dengan baik gitu. Nah, tentunya walaupun berpikirnya hal kecil, tapi sebenarnya dalam hal UI ini merupakan suatu kesalahan yang mesti diperbaiki. Karena pastinya jikalau terus-menerus seperti itu, tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti tadi, tentunya penggunaan akan pengunjung website ataupun pengguna aplikasi tersebut akan menurun, trafficnya bisa menurun. Yang pada intinya juga UI juga penting untuk memudahkan para penggunanya. UI bukan hanya sekedar estetik, tapi juga harus menciptakan user experience yang baik. Ya. Nah, seumpamanya misalkan kita mengunjungi suatu website yang backgroundnya itu hitam dan tulisannya putih, tampilannya elegan mungkin ya, sekilas terlihat bagus gitu, tapi ketika mata manusia itu terbiasa untuk membaca tulisan hitam di atas background putih gitu. Nah, kalau sebaliknya bisa jadi akan menimbulkan efek samping semisal sakit mata atau pusing. Nah, tentunya ini juga bisa menjadi penyebab turunnya traffic dari website tersebut. Dan sekali lagi, ini merupakan alasan mengapa user interface itu penting untuk diperhatikan. Nah, di sini ada beberapa karakteristik user interface yang baik dalam aplikasi maupun website. Yang pertama yakni jelas. Nah, jelas di sini teman-teman, supaya pengguna atau user yang mengeksplorasi sistem yang kita buat ini dapat menggunakannya dengan lancar. Misalkan ketika kita membuat tombol navigasi atau icon, tentunya tampilannya harus jelas gitu. Supaya umpama ketika kita membuat tombol close, maka kita buat
semisal menggunakan psikologi warna, close itu identik dengan warna merah misalkan, dan juga tanda silang yang umumnya seperti itu gitu. Kemudian ketika kita ganti dengan icon yang lain yang kurang familiar, tentunya user akan bingung, dan tentunya ini juga bisa mengakibatkan tidak nyamannya pengguna ataupun user saat menggunakan aplikasi atau mengunjungi website kita. Jadi walaupun hanya menampilkan icon, kita juga berusaha untuk menjelaskan atau memberikan informasi kepada penggunanya. Kadang nggak semua orang tiba-tiba ngerti ketika kita masang satu icon tertentu dalam website yang maksudnya itu. Jadi kadang kita juga perlu menyisipkan keterangan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Saya minimize dulu. Nah, ini ada beberapa tampilan ada tampilan PowerPoint di sini dan beberapa icon. Misalkan saya ketik sini di menu insert ya. Atau home. Nah, simpelnya seperti ini. Maksud dari jelas tidak hanya membuat icon yang jernih, tapi juga sedikit diberikan keterangan gitu pada icon tersebut. Contohnya nih, ketika saya arahkan kursor ke sini, nah di sini muncul ya pop up bahwa ini icon ini tuh font color, dan sini juga diterangkan secara singkat, change the color your text, sehingga user tahu oh ini untuk mengubah warna dari font. Nah, kemudian poin kedua, baik teman-teman ya, saya zoom karena ini masih berkaitan pembahasannya. Nah, poin kedua di sini ada singkat. Jelas tentu saja, namun tetap dibuat secara singkat. Nah, singkat itu tadi seperti yang teman-teman, walaupun memang kita menambahkan keterangan, tentunya jangan terlalu panjang, karena kalau misalkan pemasangan keterangan yang terlalu panjang, tentunya akan membuat website atau aplikasi juga terlihat tidak menarik gitu, terlihat acak-acakan malah ya. Jadi contohnya kita bisa lihat di sini ya teman-teman, logo bold, jelaskan secukupnya, karena kita juga harus bisa mengira-ngira dari segi pengguna gitu. Kemudian yang ketiga ada familiar, layout yang dapat dimengerti secara natural. Nah, maksudnya gimana sih familiar ini? Maksudnya jadi banyak desainer user interface ini atau desainer UI ini membuat tampilan pada webnya ini menjadi sebuah tampilan yang intuitif. Intuitif itu layout yang bisa dimengerti secara natural hanya dengan menggunakan perasaan. Wah, maksudnya gimana tuh? Kok nilai aplikasi pakai perasaan? Nah, gini maksudnya teman-teman. Kadang kita pernah ngebuka tampilan web atau aplikasi yang kalaupun kita nggak ngikutin tutorialnya gitu, kita langsung tahu aja gitu cara penggunaannya. Bahwa ini untuk misalkan ini untuk menghapusnya, kemudian tombol ini untuk mengupload, menu ini untuk dashboard dan semacamnya. Nah, hal seperti itu yang familiar yang harusnya juga bisa dibuat oleh programmer dalam hal user interface. Ya, contohnya seperti ini aja teman-teman. Aplikasi Microsoft Office ini kan dari waktu ke waktu berubah gitu. Office 2007, 2010, kemudian yang saya pakai ini 2019. Walaupun ada pembaruan tentunya ya dalam setiap versi itu, tapi perancang sendiri atau programmer sendiri selalu menggunakan tampilan yang intuitif, yang ketika kita masuk ke versi yang terbaru pun kita tetap merasa nyaman gitu, walaupun ada penyesuaian yang mungkin kita tidak tahu, tapi karena penempatannya
konsisten, ya. Itu di sini ada pembahasannya. Itu juga yang membuat kita menjadi familiar, tidak terlalu sulit dalam penggunaan aplikasinya. Ya, di sini bisa kita lihat di sini contohnya Microsoft Office ya teman-teman. Kemudian ada yang keempat ini responsif, cepat atau dapat memberikan feedback. Nah, jadi maksudnya responsif ini bisa memiliki dua arti teman-teman. Yang pertama adalah cepat, artinya seorang pengguna nggak akan mau menunggu lama dalam membuka satu tombol navigasi. Jadi tidak, ya ketika kita klik picture this device ya langsung muncul gitu, nggak ngeload, nggak lama, nggak banyak proses yang muncul seperti itu ketika kita mengklik menu atau fitur yang ada pada satu website atau aplikasi. Kemudian selain responsif juga berarti memberikan feedback. Feedback ini maksudnya apa yang akan terjadi selanjutnya. Misalkan ya, ketika kita men-save, ketika ada perubahan dalam dokumen ini misalkan, kemudian kita save. Nah, di sini bagian bawah tadi dia ada feedback atau proses yang memberitahu bahwa proses save itu sedang terjadi. Nah, itu feedback teman-teman. Jadi user ini nggak bingung sebenarnya proses tadi itu jalan nggak sih, proses save tadi itu jalan nggak sih. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Atau bisa juga ketika kita membuka aplikasi marketplace, Bukalapak, Shopee dan sebagainya, ketika kita klik satu menu, misalkan tambahkan ke keranjang, kemudian check out. Ketika klik check out itu ada proses, entah itu logo loading atau simbol apapun yang membuat pengguna tahu bahwa proses ini sedang berjalan. Kemudian konsisten. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Jadi user ini bisa memahami pola dari website atau aplikasi tersebut. User juga bisa mempelajari setiap tombol, icon, tabs yang disediakan melalui interface dari program tersebut. Dan sepertinya tadi memang ketika kita ingin membuat satu aplikasi, tentunya kita harus buat rancangan yang ataupun desain yang konsisten. Ya, contoh kecilnya biasanya orang tuh menaruh tombol minimize, kemudian maximize dan close ini ada di pojok kanan atas. Jangan ditaruh di tempat yang lain begitu. Sehingga ini juga menambah hal familiar pada program tersebut. Jadi sebisa mungkin tidak membuat user bingung pada saat menggunakan program kita. Selanjutnya di poin ke-6 ada efisien, membuat user sampai di tujuannya tanpa hambatan. Wah, maksudnya gimana nih? Membuat user sampai tujuan tanpa hambatan. Nah, maksudnya ialah ketika si programmer ini ingin membuat user interface atau UI yang efisien, maka dia harus tahu dulu apa yang mau user capai supaya bisa sampai ke tujuan. Nah, contohnya begini, ketika kita sudah ataupun baru membuat suatu akan ini slide awal, kemudian kita ketik ingin save. Nah, program ini udah tahu gitu, karena ini save yang pertama kali kita men-save program ini, maka dia menawarkan ini mau di save di mana gitu. Sini ada opsinya, kita tinggal pilih-pilih. Kalaupun sudah
save, kemudian ada yang diedit, itu kita save aja langsung, dia nggak akan memunculkan notifikasi seperti tadi ingin simpan di mana, karena dia sudah tahu bahwa yang di editing nggak perlu menampilkan notif itu gitu. Ataupun ketika kita membuka aplikasi foto di smartphone, di situ ada pilihan langsung, apakah foto ini ingin digunakan sebagai wallpaper ataukah ingin di-share ke sosial media atau hal-hal lain. Nah, ini juga termasuk efisien. Jadi UI sudah menyediakan apa yang kiranya ingin dilakukan oleh user. Nah, yang ketujuh ada forgiving. Solusi jika user melakukan sebuah kesalahan. Forgiving ini maksudnya teman-teman, di Office ini juga tentunya ada, ketika mungkin beberapa dari teman-teman ada yang mengalami pada saat tidak sengaja ketika ketik karena laptopnya colok ke listrik gitu, tiba-tiba mati. Nah, saat itu ketika kita buka lagi aplikasi PowerPoint misalkan saat ini, itu dia akan menawarkan kembali untuk membuka terakhir kali aplikasi itu dijalankan, sehingga kita tidak perlu khawatir tuh. Nah, biasanya dalam tengah waktu yang tidak terlalu lama, ketika kita mengalami masalah tadi kemudian buru-buru langsung buka program tadi, itu biasanya masih ada teman-teman. Nah, itu juga bisa dikategorikan ke forgiving. Atau ada juga ketika kita buka email. Ini ketika kita buka email di Gmail misalkan, dan kita tidak sengaja mungkin menghapus satu email penting, dan nanti di atasnya itu ada notif, the conversation has been moved to the trash. Nah, ada mana tuh di situ, undo atau learn more, biasanya learn more gitu, sorry. Nah, biasanya ada tuh di Gmail. Kalau misalkan undo, tentunya ini aksi tersebut akan dibatalkan. Jadi file yang dihapus tadi dikembalikan gitu, tidak ditaruh ke trash. Nah, itu forgiving. Kemudian ada menarik. Nah, ini poin terakhir ya, rangkuman dari semuanya. Jadi menarik ini memang sebenarnya subjektif ya teman-teman. Jadi maksudnya setiap orang tentu punya penilaian yang berbeda terhadap hal yang menarik. Tapi yang jelas untuk bisa mencapai hal yang menarik ini tentunya ada beberapa hal. Di sini ada 4 hal yang saya cantumkan. Yang pertama adalah simple, kemudian mudah digunakan, efisien, dan tentunya responsif. Nah, untuk warna, jenis tulisan yang kita gunakan dalam aplikasi kita ataupun program kita, itu bisa kita pelajari melalui psikologi warna. Nah, terkait dengan psikologi warna ini, semisal teman-teman kalau lihat logo McD pasti ikonik gitu, mulai dari fontnya, kemudian ada warnanya. Nah, warna merah dan kuning itu agar supaya yang saya baca, dari sumber yang saya baca itu agar menarik konsumen, karena ini berkaitan dengan rasa lapar gitu, bahkan gitu. Atau yang berkaitan dengan pendidikan itu bisa warna hijau, biru, yang intinya tidak terlalu meriah lah. Nah, semacam itu psikologi warna. Dan itu juga dipelajari dalam user interface, dalam UI. Nah, selanjutnya seperti yang saya bahas di awal tadi, saya akan bahas sedikit tentang perbedaan UI dan UX, karena biasanya orang menyebutkan UI dan UX ini dalam satu rangkaian istilah, UI UX, dan gak sedikit yang menganggap bahwa keduanya ini sebagai sesuatu yang sama, padahal berbeda walaupun dalam fungsinya ia beriringan. Nah, UI itu adalah bagaimana sebuah produk dirancang atau ditata, sementara UX adalah bagaimana sebuah produk dirasakan oleh pengguna. Jadi UI itu bagaimana pengguna melihat suatu produk, sedangkan UX bagaimana pengalaman user atau pengguna dalam menggunakan produk tersebut. Nah, ini ada analogi atau perumpamaan. Menurut Benny Fajrai, founder Crafy.com,
tentang UI dan UX melalui sebuah analogi. Jika Anda melihat makanan yang disajikan begitu menggoda, begitu menarik, dan sedap dipandang, maka itulah UI. Tapi setelah Anda mencoba dan merasakan makanan tersebut, maka itulah yang disebut UX. Nah, ini udah jelas banget ya teman-teman. Teman-teman sudah paham di sini. Nah, ini keseimbangan UI dan UX. Jadi tidak hanya berfokus kepada tampilan yang menarik, tapi juga apakah itu berfungsi gitu. Setiap fitur dalam web atau aplikasi yang kita buat itu tidak hanya berfokus pada tampilan, tapi juga fungsinya jalan atau tidak. Kalau tampilannya bagus tapi fungsinya banyak yang tidak berjalan sesuai keinginan, maka tentunya aplikasi yang kita buat itu sulit untuk diterima oleh pasar. Nah, pentingnya UI dan UX. UI dan UX memainkan peranan yang sangat vital dalam sebuah produk. Kesalahan dalam merancang UI dan UX akan berakibat pada kegagalan sebuah produk diterima oleh pasar. Pembuat aplikasi harus menempatkan aspirasi pengguna sebagai sentral dari aspek pengembangan produknya, bukan hanya menuruti ego dari pengembang atau pembuat produk semata. Jadi pada saat kita membuat suatu program, kita juga harus bisa melihat dari sisi pengguna, apakah mudah diaplikasikan, mudah digunakan, kemudian apakah tampilannya menarik. Contoh kecilnya seperti Instagram dan Facebook. Jadi menarik ini tidak hanya meriah gitu dilihatnya, penuh warna, tapi selama penempatannya baik, nyaman dilihat, tentu pengguna akan selalu mengunjungi website atau situs tersebut atau aplikasi tersebut. Instagram, tanpa kita sadar kadang kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam malah untuk scrolling ataupun browsing di Instagram itu, karena ya itu tadi fitur UI dan UX-nya yang memang membuat pengguna nyaman. Ya, terima kasih. Itu tadi sedikit pembahasan, semoga bermanfaat. Akan klik like dan komen kritik dan sarannya supaya kedepannya bisa buat video yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.